Gimana nih? Gini dong, gitu. Harus Di sini juga. kan Sama, sama kan botak-botak juga. Oh iya bener. Kok di tengah? Ini Mas Andre. Ini Mas Andre Surya. Mas Andre. Oke. 3D. Bukan cuma Iron Man doang. Jadi ini film apa? Kartunnya atau apanya? Film Aslinya? aslinya. Orang Keren itu banget. Bioskopnya ya. Keren banget. keren banget. Terminator juga apa ya katanya? Terminator, Transformers 2 juga. Berarti Anda harusnya nggak di Indonesia dong tinggalnya? Enggak. Jadi saya sekarang balik ke Indonesia buka animation studio sama buka sekolah animasi juga. Ya. Oh, tadinya kerja di luar? Saya kerja di luar, terus balik ke Indonesia buka 2 unit bisnis itu. Oh, untuk mengajarkan orang anak-anak muda supaya bisa seperti itu. Untuk sekolahnya, studionya kita ada proyek gitu loh, ngerjain proyek. Oke, di Indonesia kenapa ya nggak berkembang banget ya itu ya? Di Indonesia animasinya justru itu datang ke sini supaya Supaya berkembang. animasinya berkembang. Wah mudah-mudahan kita bisa bikin juga film-film kayak Transformer ya. Iya, Min. Iya. harus bisa sih sebenarnya kan. Dan sekolahnya Mas Andre ini keren banget. Keren ya? Silakan Mas Andre. Jadi Saya aku udah pernah ke sana dan keren banget, banyak Oh, iya. buat anak-anak muda yang tertarik di dunia animasi juga. Dan rencananya juga insya Allah banyak akan nanti lahir-lahir animator-animator keren ya Mas dari situ. iya, jadi kita ada sekolah namanya Aspire School of Digital Art. Jadi sekolahnya itu What school? sebenarnya Aspire School of Aspire. Digital Art. Inspire. Jadi kalau inspiration kan I ya depan Ya, ini belakangnya. Inspire. Ini E. Jadi, Inspire School, Inspire School of Digital Art. Jadi Oke. sekolahnya itu ya ngajarin anak-anak yang sebenarnya yang benar-benar awam, nggak tahu animasi, kita ajarin gitu loh supaya ngerti animasi. Banyak anak SD, SMP, SMA gitu marketnya. Jadi supaya makin banyak anak-anak yang ngerti dunia Mudah-mudahan animation mimpi ini. dan cita-citanya bisa terlaksana, dan kalau mau tahu lebih banyak nanti datang ya. Yes, di Creative Partner Corner. Ya, dia aja sebutin. Jangan sebutnya harusnya Makanya nanti. begitu datang saya tunjuk. Oke. Terus nah ini yang saya kurang ngerti apa? Mas Yansen. Ya apa? Mas. Apa? Tech Incubator. Tech Incubator. Yes. Apa itu Tech Incubator? Nah, kalau tech incubator itu sebenarnya kalau bahasa di industri entertainment mungkin kayak produser, kayak label musik yang memproduserin perusahaan rintisan di bidang teknologi. Nah, jadi kalau misalnya dia ada produser kan ada label musik, kalau mereka memproduceri musisi. Betul. Kalau saya memproduceri perusahaan rintisan, entrepreneur, pekerja kreatif di bidang teknologi. Di bidang teknologi. Berarti ibarat kata misalnya aku punya ide ingin membangun Punya ide, suatu. sapu yang bisa untuk cuci muka. Iya gitu. Bisa difasilitasi gitu Mas. Iya, jadi dari awal Oh, bisa kan waktu Sapu buat cuci muka ya gimana sih? itu kan ide Oh namanya iya ide, iya siapa iya. tahu bisa. Oke benar. lebih banyak sih yang kayak aplikasi. Aplikasi seperti yang misalnya kalau di luar misalnya kayak Facebook segala macam. Kalau di sini ada macam-macam kayak Tokopedia, Kaskus misalnya kayak gitu. Nah, jadi kita mendorong anak muda untuk berkarya secara kreatif menggunakan teknologi. Nah, kita fasilitasi dari awal sampai seterusnya. Berarti ini tuh termasuk apa ya hitungannya kalau di sekolah itu kan belajarnya pengetahuan yang harus dipelajari gitu. Iya. Kalau ini masuknya kreativitas kan? Iya. Masuknya kreativitas kan? Iya. Oke. Entrepreneur di bidang teknologi, di bidang kreatif dan teknologi. Ya, karena saya juga selalu ngomong gitu, kalau misalnya ada sekolah itu kadang-kadang kreativitas itu nggak terbangun gitu, dan sedangkan yang kita selalu ngomong gitu ya, nanti tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi S1 tuh ribuan, jutaan jumlahnya, terus mau kerja apa gitu kan? Nah ini hal-hal yang sebenarnya tidak pernah tersentuh, bahkan orang lupa bahwa ada hal-hal seperti itu gitu ya. Iya. Oh bagus banget. Dan Mas Yansennya juga dosen. Dosen juga Dosen juga. di Di ITB. ngajar, Ngajarin orang bikin perusahaan teknologi. ngajarin orang bikin perusahaan teknologi. Ini berarti iya ya benar kata Putri tadi ya bahwa ternyata banyak banget anak muda yang sukses tapi tidak terdengar namanya. Ini contoh-contohnya. Itu alasan Betul. Putri juga mau milih. Kalau dia nggak muda kayaknya, Mana? saya itu. Mungkin suksesnya waktu itu Ya udah, tebaknya masih berapa? belum- Iya, Iya, tebaknya Muda berapa? itu. Temannya berapa? Coba
Ini 33 gitu. Wah, gila, bisa baca pikiran loh. Benar. Lo iya sama tadi kayak Mbak Mary. Dari botak tapi masih ada hitam-hitamnya tuh 33. Kalau ini botak Ya udah, nggak usah dibahas kamu, yang lain aja. tapi gini, Put, kenapa memilih mereka? Itu kan banyak nih ceritanya. Apa luar biasanya dari mereka berdua yang sampai Anda yakin bahwa mereka bisa menginspirasikan anak-anak muda? Karena mereka berdua ini adalah sosok dua orang yang sangat luar biasa menurut aku. Mereka prestasinya udah nggak usah ditanya lagi ya, sangat luar biasa. Kalau mulai dari Mas Jansen juga mungkin sekarang udah banyak banget nih orang yang pingin banget punya startup bisnis yang di bidang teknologi. Karena kita mau gimana lagi, teknologi itu akan udah yang namanya nanti zamannya pasti akan kesana gitu. Semuanya based on teknologi gitu. Nah, makanya Mas Jansen ini dia punya Kibar, itu ada satu wadah juga untuk anak-anak kreatif untuk bisa berbisnis lewat Mas Jansen, dan menurut aku itu adalah hal yang sangat mulia gitu. Dia bukan hanya sekedar berbisnis dan memikirkan profit dan segala macam, tapi dia memikirkan entrepreneur muda yang tidak punya wadah. Dia memikirkan bangsa Indonesia, karena dia percaya bahwa anak-anak muda lah nantinya yang akan bisa membangun bangsa bareng-bareng. Pasti. Gitu. Jadi menurut aku itu kenapa gue milih sosok Mas Jansen karena itu. Dan Mas Jansen ini bekerja sama Google, sangat dekat sama perusahaan Google, dan dia waktu itu pernah ke Brazil ya Mas, jadi salah satu speakers di Brazil. Jadi salah satu speaker di Brazil untuk ngomongin soal teknologi. Nah itu, mungkin teman-teman nggak tahu ya bahwa teknologi itu bisa menghasilkan uang loh. Iya benar. Bisa menghasilkan uang. Yang contoh paling bodoh aja ya. Saya naruh sebuah video gitu di YouTube gitu. Mungkin mereka banyak yang nggak tahu. Saya naruh video di YouTube ya. Percaya apa enggak, saya naruh video di YouTube pernah, karena memang saya nggak terus-terusan gitu ya. Saya pernah sebulan tuh 40 juta dibayar dari Google. Iya. Tahu nggak? Iya. Saya naruh video di YouTube, saya dibayar 40 juta sebulan. Itu benar. Beneran? Iya. Lihat kan, naruh video di YouTube saya dibayar 40 juta sebulan. Nah, ini yang bayar siapa? Yang bayar luar. Iya, gila ya. Jadi keren banget. Itu luar biasa. Dan gitu ini loh. nggak semua orang tahu seperti Tidak ini semua orang kayaknya tahu, ya. tidak semua orang ngeh itu bisa menghasilkan uang. Nah, akhirnya mereka ini membuka peluang untuk Anda belajar. Silakan datang ke Creativepreneur Corner. Putri, jangan disebut lagi. Gue mau aja lagi. Gitu. Kalau Mas Andre sendiri, kenapa memilih Mas Andre? Karena sekarang banyak banget yang suka di dunia animasi. Dan banyak yang masih di Indonesia tuh masih belum bisa bilang kalau animator tuh bisa jadi sebuah pekerjaan yang bisa sekali. Iya, justru sebenarnya bisa. Nah, anak-anak muda itu sebenarnya belum benar-benar bangun. Belum terbuka lah ya. Iya, belum terbuka bahwa menjadi seorang animator tuh bisa ada uangnya juga. Yes. Dan Mas Andi ini juga udah mengharumkan nama bangsa. Iya kan, Transformers dan segala macam. Orangnya juga very humble, sangat luar biasa. Jadi perlu banget untuk dikenal dan diketahui. Untuk dipelajari juga. Dan untuk dipelajari. Untuk lebih lanjutnya harus datang ke Creativepreneur Corner. Kalau Mary Riana sendiri yang Mary School of Meridana Learning Center. Learning Center, jadi mereka belajar apa di sini? Nah, jadi di sana mereka belajar tentang pengembangan diri. Jadi ada 4 kurikulum sebenarnya. Jadi yang pertama tentang money, bagaimana mereka bisa memanage uang keuangan mereka sendiri, mereka bisa menghargai uang. Yang kedua itu lebih ke learning, karena kan usia remaja 11 sampai 19 tahun itu fokusnya masih belajar, ya kan? Nah, jadi bagaimana mereka bisa mencintai untuk belajar di sekolah. Nah, yang ketiga itu sebenarnya lebih ke relationship, bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan efektif, mencari teman itu juga harus benar-benar yang bisa sesuai gitu, yang bisa membantu, dan bagaimana mereka bisa belajar untuk public speaking, communication with confidence, dan yang terakhir itu karakter. Karena menurut saya yang paling penting itu kenapa anak-anak muda ini bisa sukses, karena dari muda mereka udah punya karakter yang kuat. Jadi mereka ditempa. Dan saya juga setuju dan saya suka banget dengan ide-idenya ya anak-anak muda. Kenapa? Salah satu alasan kenapa saya fokus ke anak remaja, karena saya melihat bahwa success is getting younger. Jadi sukses is getting younger. Makin lama makin muda. Kalau zaman dulu orang sukses umur 40 kayaknya wah keren banget gitu kan. Sekarang bukan cuma 40, umur 30, bahkan anak SMA, anak kuliah pun juga udah bisa menghasilkan, bisa sukses. Jadi success is really getting younger. Jadi itulah salah satu fokus kenapa kita concern ke anak-anak muda. Yang ngajar siapa? Hal positif. Nah, jadi yang ngajar saya dan juga beberapa trainer-trainer Kamu ngajar saya. juga? Saya juga ikut mengajar. Jadi